Kita akan lanjutkan untuk uji hipotesis 2 sampel. Ini tadi kan hanya 1 sampel, yaitu pada nilai SMA. Kita punya 2 data, yaitu satunya SMK. Nah, di sini tinggal kita copy, tunggu dulu ya. Ini ada angka 1 dan angka 2. Ini maksudnya itu adalah untuk memberikan pembeda antara 1 itu untuk SMA dan angka 2 itu untuk SMK ya. Jadi untuk sebagai simbol. Kita copy dulu penandanya. Jadi ketika analisis tidak tercampur. Kita berikan di sebelahnya, paste. Kemudian kita copy datanya tadi yang SMK. SMK nilai ujiannya diletakkan di bawah yang nilai ujian SMA tadi. Oke, selanjutnya kita copy angka 2 yang merupakan tanda itu bahwa nilai ujian dari SMK. Nah, seperti ini. Ketika sudah seperti ini, kita klik variabel view. Nah, ini kan masih nilai SMA. Kita ganti karena sudah gabungan antara SMA dan SMK, kita ganti ya nilai ujian. Begitu saja. Kemudian yang variabel 2 ini kita ganti dengan sekolah, karena tadi kan sekolah, SMA, dan SMK. Ini juga bisa diberi kata sekolah. Kemudian untuk mengetahui 1 itu SMA dan 2 itu untuk SMK, nah kita klik pada values, value untuk sekolah ya. Nah, untuk pemberian label, 1 itu adalah SMA, kemudian 2 itu adalah SMK. Oke, nah seperti ini ya nilai ujian dan sekolah. Terus setelah itu kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas tadi bisa menggunakan yang ini ya. Menggunakan deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, nilai ini dimasukkan semuanya. Plotnya tadi, normality-nya diklik, continue, setelah itu oke. Nah, outputnya keluar. Sudah diperoleh output. Nah, nilainya itu adalah sebesar 0,21. Ya, untuk sekolahnya tidak perlu dilihat ya, karena kita hanya melihat untuk nilai ujian matematikanya saja. Ya, ini adalah kita lihat pada bagian yang Kolmogorov-Smirnov. Yang kita pakai itu adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini adalah nilainya 0,21. Ya, 0,021 berarti gimana datanya? Lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Datanya itu adalah kurang dari 0,05. Berarti datanya tidak terdistribusi secara normal. Berarti H0 ditolak. Bisa juga dengan menggunakan ini caranya ya. Untuk yang normalitas, analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legasi dialog, kemudian one sample KS. Setelah itu dimasukkan nilai ujiannya. Nah, setelah itu normal. Oke. Kita lihat hasilnya pasti sama ya. Ya, ini ya hasilnya nilai signifikannya total itu adalah 0,021. Oke, kurang dari 0,05 sehingga data tidak terdistribusi secara normal. Nah, karena ini 2 sampel, kita akan melihat homogenitasnya. Ya. Untuk melihat homogenitas, kita klik analyze. Ya, kita klik analyze. Setelah itu kita klik compare mean, one way ANOVA. Setelah itu nilai matematikanya diletakkan di sini. Sekolahnya diletakkan di faktor. Option ya, homogeneity of variance test diklik. Kemudian klik continue, setelah itu klik OK.
Ya, tes homogenitasnya ini ya. Tes homogenitasnya kalian lihat pada tabel ini test of homogeneity of variance yaitu signifikannya sebesar 0,195. Berarti kan lebih dari 0,05. Ya, berarti datanya bersifat homogen, H0 diterima. Berarti hipotesisnya di sini H0 itu adalah data terdistribusi secara homogen, terdistribusi. Datanya homogen, kemudian H alternatifnya datanya tidak homogen. Nah, berarti di sini H0 diterima, yaitu signifikan lebih dari 0,05, datanya homogen. Oke. Ini anggap saja kalau datanya terdistribusi normal ya, anggap saja datanya terdistribusi normal. Kita akan melakukan analisis uji hipotesis dengan 2 sampel. Oke, kita klik analyze. Setelah itu compare mean, independent sample t-test. Nilai ujiannya dimasukkan di test variable. Variabel sekolahnya dimasukkan di grouping variabel, kemudian define group. Grup 1 diberi angka 1, grup 2 diberi angka 2. Sesuaikan dengan tadi ya, di sananya tadi datanya kita beri lambang apa. Kita klik continue. Kita lihat optionnya ini sudah 95%. Oke, continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini dilihat pada nih signifikan to tell. Ini kan ada signifikan juga ya. Nah, tidak dilihat ini ya, tapi dilihat signifikan to tell. Oke, sebenarnya begini. Yang level test for quality of variance ini bisa digunakan sebagai homogenitas ya. Coba kalian lihat pada homogenitas. Nih ya. Signifikannya 0,195. Ya, sama ya dengan level test. Ini sebenarnya level test ini bisa digunakan untuk juga sebagai uji homogenitas. Gitu ya. Selain pakai cara tadi, bisa pakai ini untuk uji homogenitas, level test. Nah, untuk yang uji hipotesis, 2 sampelnya, apakah kedua sekolah tersebut datanya lebih dari 75 nilai ujiannya. Nah, kita lihat ini. Ya, equal variance assume ya. Ini apabila datanya itu homogen. Ya, bila datanya homogen pakai yang di atas. Apabila datanya ternyata kalau misal tidak homogen berarti pakai yang di bawah. Ini kebetulan sama hasilnya ya. 0,33. Berarti karena alpha, oh ya, kalau untuk data 2 sampel itu alpanya kan sebenarnya 0,05. Karena untuk 2 sampel berarti dibagi dengan 2. 0,05 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 0,025. Nah, ini datanya lebih dari 0,025. Berarti H0 diterima, yaitu kedua sekolah, baik nilai ujian matematika di SMA dan juga SMK itu hasilnya adalah lebih dari 75. Seperti itu ya. Tadi cara memberikan kesimpulannya seperti itu ya. Berarti tadi H0-nya di sini nilai ujian matematika SMA ya, saya berikan di sini ya. Dan SMK lebih dari sama dengan 75, sedangkan untuk H alternatifnya nilai ujian SMA dan SMK kurang dari 75. Signifikannya tadi sebesar 0,330 ya. Kemudian alfanya itu sebesar 0,025. Berarti kan signifikannya lebih dari alfa, ya kan? Berarti H0 diterima, yaitu nilai ujian matematika, SMA, dan SMK lebih dari sama dengan 75. Begitu.
Itu adalah kesimpulannya. Itu untuk materi uji asumsi dasar ya, uji asumsi dasar yang kita pelajari normalitas dan homogenitas. Bila datanya normal, kita akan lanjutkan dengan uji T. Bila datanya tidak normal, sebenarnya kita akan lanjutkan dengan analisis non-parametrik. Kalian akan ada pelajari sendiri pada bab lain, analisis non-parametrik itu apa saja. Kemudian kita sudah melakukan uji hipotesis 1 sampel dan 2 sampel untuk data yang tidak saling berkaitan. Nah, apabila datanya saling berhubungan, itu menggunakannya Pairet. Ya, Pairet. Coba kita buat data baru. Oke ya, kita coba buat data baru untuk membuat contoh ya. Saya berikan contoh, maksudnya data yang saling berhubungan satu dengan sama lain itu seperti apa. Pairet test. Oke ya, kita buat data baru. Saya asal aja ya ini ya datanya. Oke ya, saya garang saja. Oke. Variabel. Nah, jadi di sini misalnya kita ingin mengetahui panjang kecambah sebelum diberi pupuk dengan sesudah diberi pupuk. Nah, perhatikan saling berhubungan antara yang sebelum dengan yang sesudah. Ya kan? Antara sebelum dengan yang sesudah. Nah, ini misalnya sebelum diberi pupuk dengan yang sesudah diberi pupuk. Atau misalnya contoh lain, prestasi atau nilai ujian matematika sebelum mengikuti les dengan sesudah mengikuti les. Nah, saling berkaitan ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, setelah itu analyze, kita klik analyze, kemudian compare means. Nah, pakai ini paired sample t-test. Nah, sebelumnya kita masukkan di sebelah kanan, sesudah kita juga masukkan di sebelah kanan. Oke, ini continue, setelah itu kita klik oke. Nah, sini sudah muncul outputnya. Kita lihat pada bagian ini, paired sample correlation ya, signifikannya kita lihat. Ya, kita lihat di sini yaitu sebesar 0,210. Oke, berarti terjadi peningkatan antara sebelum diberi pupuk, kecambah tingginya, dengan sesudah diberi pupuk. Seperti itu adalah contoh dari uji hipotesis apabila datanya itu saling berhubungan. Kalau yang tadi contoh yang pertama kan tidak saling berhubungan. Ya, antara nilai ujian SMA dengan yang SMK kan tidak saling mempengaruhi. Tapi kita akan melihat apakah keduanya itu nilainya lebih dari 75. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami, yaitu uji asumsi dasar dan juga uji hipotesis. Uji asumsi dasar meliputi tadi normalitas dan homogenitas, dan uji hipotesis tadi berarti ada 3 ya, uji hipotesis 1 sampel, uji hipotesis 2 sampel, dan uji hipotesis dengan dengan sampel yang saling keterkaitan atau berhubungan. Saya rasa cukup sekian. Dua materi ini ya, saya jadikan menjadi satu, yaitu materi uji asumsi dasar dan uji hipotesis. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.